Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari materi tentang menerapkan pembacaan dan pelaporan informasi meteorologi pada proses kegiatan penangkapan ikan, elemen meteorologi dan oseanografi pada fase F di konsentrasi keahlian nautika kapal penangkap ikan. Mari kita simak bersama dan pastikan kalian mengikuti setiap langkah pembelajarannya. Menerapkan pembacaan dan pelaporan informasi meteorologi pada kegiatan penangkapan ikan. Apa itu meteorologi? Meteorologi adalah ilmu yang mempelajari fenomena di atmosfer seperti suhu, angin, tekanan udara, kelembapan, awan, dan badai. Mempelajari fenomena atmosfer, menganalisis dinamika cuaca, memprediksi kondisi cuaca di masa depan. Pentingnya meteorologi yang saling berkaitan untuk kehidupan kita. 1. Prediksi cuaca yang berkaitan dengan keselamatan dan mitigasi bencana, serta perubahan iklim dan pendidikan serta penelitian. Mengapa meteorologi dan oseanografi saling berhubungan? Karena pada dasarnya, lautan dan atmosfer adalah sistem yang saling terhubung. Fenomena di satu area dapat mempengaruhi area lainnya, seperti yang terjadi pada fenomena seperti El Nino dan La Nina. Perubahan suhu lautan dapat mempengaruhi pola cuaca di daratan. Begitu juga sebaliknya, pola cuaca di daratan dapat mempengaruhi arus dan suhu laut. Sekarang, apa yang kamu ketahui tentang cuaca? Cuaca adalah keadaan atmosfer di suatu tempat dalam waktu tertentu yang dapat berubah-ubah dalam jangka pendek, di mana jam atau hari. Unsur-unsur cuaca dan iklim yang penting di dalam perikanan. Suhu. Perbedaan suhu permukaan laut dapat menciptakan arus laut dan mempengaruhi pertumbuhan plankton yang merupakan makanan utama bagi banyaknya jenis ikan. Tekanan udara. Perubahan tekanan udara dapat mengindikasi adanya sistem cuaca yang akan datang seperti badai dan siklon tropis. Angin. Arah dan kecepatan angin mempengaruhi arus laut yang pada gilirannya mempengaruhi distribusi ikan. Angin kencang dapat menyebabkan gelombang besar yang dapat membahayakan bagi kapal. Kelembapan. Tingkat kelembapan udara mempengaruhi pembentukan arah dan curah hujan. Pembentukan awan dan jenis-jenis awan. Awan terbentuk ketika uap air mengembun di sekitar partikel-partikel kecil di atmosfer. Awan sirus adalah awan tinggi tipis dan berserat yang sebagian besar terdiri dari kristal es dan terbentuk di ketinggian lebih dari 6.000 meter. Awan cumulos merupakan awan yang berbentuk gumpalan kapas besar dan terbentuk dari udara hangat yang naik dan mengembun. Awan ini merupakan salah satu jenis awan yang paling umum dan sering terlihat saat cuaca cerah. Awan cumulonimbus adalah awan vertikal menjulang tinggi, tebal, dan gelap yang menjadi pemicu cuaca ekstrim seperti hujan lebat, badai petir, angin kencang, hingga hujan es. Fenomena cuaca ekstrim. Badai petir. Badai yang menghasilkan petir, guntur, dan seringkali hujan lebat. Siklon tropis. Sistem badai bertekanan rendah yang sangat besar dan berputar di atas perairan hangat dengan angin berkecepatan tinggi. Tornado.
Udara yang berputar kencang dan destruktif terhubung antara awan cumulonimbus dengan permukaan tanah. Banjir dan kekeringan. Dua ekstrim presipitasi, terlalu banyak hujan dalam waktu singkat atau terlalu sedikit dalam waktu lama. Alat untuk mengukur cuaca secara akurat. Ahli meteorologi menggunakan berbagai alat seperti termometer, barometer, anemometer, higrometer, dan balon cuaca. Termometer adalah alat untuk mengukur suhu udara. Barometer mengukur tekanan udara. Higrometer adalah alat yang digunakan untuk mengukur kelembapan udara. Water station adalah alat perkiraan cuaca secara manual yang digunakan untuk mengamati cuaca dan juga menguji kondisi atmosfer. Tujuan penggunaan alat ini yaitu untuk mempelajari kondisi cuaca dan iklim di suatu wilayah sehingga bisa didapatkan data yang akurat. Alat ini merupakan rangkaian dari beberapa komponen yang dihubungkan hingga menjadi satu bagian. Adapun beberapa komponen yang digunakan. 1. Termometer digunakan untuk mengukur dan menganalisa perubahan suhu temperatur. Anemometer digunakan untuk mengukur kecepatan angin. Windmeter alat berfungsi untuk menganalisa arah angin. Higrometer digunakan untuk mengukur kelembapan. Pyranometer digunakan untuk mengukur tingkat radiasi matahari. Rainway digunakan untuk menganalisa curah hujan. Barometer digunakan untuk mengukur besarnya tekanan atmosfer. Serta data logger digunakan untuk menyimpan data hasil pengukuran. Membaca dan menganalisa data cuaca dengan menggunakan aplikasi cuaca seperti peta cuaca, dengan memahami simbol-simbol cuaca seperti isobar, front, dan simbol awan. Buletin cuaca memahami informasi tentang perkiraan cuaca, peringatan dini, dan kondisi laut. Adapun aplikasi cuaca yang sering dipakai dan digunakan untuk aktivitas sehari-hari, yakni 1. Windy aplikasi, 2. Weather, 3. The Weather Channel, 4. AccuWeather, dan 5. Yahoo Weather. Membaca cuaca di aplikasi Windy sangat intuitif karena menggunakan visualisasi peta berbasis warna. Berikut adalah panduan langkah demi langkah untuk memahami data cuaca di aplikasi Windy. 1. Memilih lapisan cuaca. Secara default, Windy akan menampilkan lapisan angin saat aplikasi dibuka. Anda dapat mengubah lapisan ini melalui menu kanan bawah layar untuk melihat data lainnya seperti angin, hujan, guntur, suhu, awan, dan ombak. 2. Menafsirkan kode warna. Warna pada peta adalah kunci membaca intensitas. Kamu dapat mengeklik skala warna di bagian atas peta untuk melihat detail arti setiap warna. Warna biru untuk angin sepoi-sepoi. Hijau merah menunjukkan peningkatan kecepatan angin sedang hingga kencang. Ungu menandakan angin sangat kencang dan kondisi ekstrim, begitu pula dengan hujan. Daerahnya ditulis ya, kamu menulisnya daerah mana, daerah Jepang atau daerah Monto. Nanti di laut juga seperti itu, kita ada di daerah mana, di lintang bujur berapa, itu biasanya nanti muncul ya. Karena kita adanya di darat, maka kita pakainya yang ada di daerah dekat-dekat kita. Tapi nanti kalau di ikan, kalau kita mencari sumber ikan atau mencari ikan di laut, kondisi kita di atas kapal, maka kita lihatnya juga di dasar lautnya, tengah lautnya. Nah, itu kan banyak ya, kita bisa putar-putar seperti ini sampai daerah yang kita inginkan.
daerah mana? Di daerah Kedung Pring. Di dekatnya kini kita ada laut ya. Anginnya berarah-arah, ada yang ke sana, ada yang berputar di sini, ada yang menuju ke arah Surabaya, dari Surabaya balik lagi. Itu arah anginnya kalian lihat, kecepatannya berapa setiap jamnya. Terus arah-arahnya seperti itu. Bisa ya? Tahu ya? Ya. Ini ada berbagai warna juga ya. Nah, ini ada kalau warnanya merah, ungu, biru ke biru-biruan ke ungu-unguan, ini tandanya anginnya sangat kencang atau bisa disebut dengan badai. Angin yang muter-muter dengan kecepatan yang tinggi. Jadi beberapa warna coba kalian pahami, coba kalian baca di situ. Beberapa warna ada yang warna hijau, berarti anginnya hanya kecepatannya rendah. Sejuk begitu ya. Demikian akhir dari pembelajaran tentang perencanaan, pembacaan, dan pelaporan informasi meteorologi dan cuaca merupakan langkah penting untuk memastikan keselamatan dan efektivitas kegiatan penangkapan ikan. Dalam proses pembelajaran, saya menyadari bahwa pemahaman terhadap unsur-unsur cuaca seperti arah angin, kecepatan angin, tinggi gelombang, curah hujan, dan kondisi langit sangat berpengaruh terhadap keputusan melaut. Informasi ini tidak hanya untuk menentukan lokasi dan teknik penangkapan, tetapi juga berperan besar dalam mencegah risiko kecelakaan di laut. Membaca peta cuaca, radar, maupun aplikasi kode digital membutuhkan ketelitian dan latihan. Kesalahan interpretasi kecil saja dapat berdampak besar pada keselamatan nelayan. Oleh karena itu, proses perencanaan harus mencakup pencatatan dan sistematis dan pelaporan yang jelas kepada nakoda atau seluruh awak kapal. Demikian pembelajaran kita pada video kali ini. Terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu dalam tersusunnya video. Semoga materi yang disampaikan dapat membawa wawasan dan pemahaman untuk kita semuanya. Terima kasih telah mengikuti pembelajaran sampai akhir. Sampai jumpa pada video selanjutnya.